Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah secara online. Shalom. Di tahun yang baru ini, biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Biar kita juga terus taat kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini di gereja Tuhan untuk ibadah. Biarlah Kau berkati jalan ibadah ini dari awal tengah hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau juga turut hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
paling manis kiri kanan. Ya, puji Tuhan. Ada cemberut lagi. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya wow, masih banyak bangku yang kosong. Tetapi saya percaya jemaat semua di sini yang hadir pada saat ini semangat ya tahun yang baru ini. Yes, haleluya. Luar biasa. Kita bersyukur akhirnya lewat juga ya, nyampe di tahun 2024 ini dengan pertolongan Tuhan. Udah kita sibuk melewati Natal, sudah dapatkan berkatnya kan ya. Yang pasti itu yang harus kita peroleh, walaupun kita tidak dapat pungkiri di akhir tahun ini banyak yang sakit ya. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa melihat Ibu Hana bisa hadir di ibadah ya. Luar biasa, semua karena pertolongan Tuhan. Kalau yang bebas dari sakit rasanya wah luar biasa ya. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan tentang ketaatan membawa kemenangan. Saudara, tentu setiap orang ingin di dalam kehidupannya ada yang ingin dicapai dan pinginnya semua bisa dicapai. Ada keberhasilan, ada kemenangan, ya. Nah, taat itu adalah patuh pada peraturan, pada norma, pada otoritas. Contohnya, kita yang sekolah taat kepada peraturan di sekolah, ya. Jadi kalau yang sekolah nggak bisa seenaknya, pasti dia harus menghormati peraturan yang dibuat di sekolah. Contoh kecil saja, ke sekolah harus gunain seragam. Nggak mungkin saudara jadi yang sekolah ini nggak taat. Saya ke sekolah seenaknya aja lah. Aku mau pakai baju bebas aja, nggak bisa, ya. Terus di lalu lintas ada peraturan, saudara nggak bisa melanggar sembarangan, ya. Udah ditetapkan, kalau lampu merah berarti harus berhenti, kalau yang hijau jalan. Saudara nggak bisa buat peraturan jadi kalau merah saya jalan, hijau saya berhenti, nggak mungkin ya. Itu peraturan sudah dibuat. Dan kemudian di dalam pekerjaan, ya saudara yang bekerja tentu juga ada peraturan di dalam perusahaan. Salah satu contoh yang paling mendasar adalah tentu saudara harus taat juga kepada pimpinan saudara, gitu ya. Nah, di dalam sebuah keluarga pun hal ketaatan merupakan penting, ya, buat orang tua yang mempunyai anak. Kalau yang orang tua udah punya anak, pasti mengerti hal ini. Ketaatan itu adalah bukti bahwa anak itu respect atau menghargai orang tuanya. Ketaatan ini juga adalah proses pembelajaran dan harus diajarkan. Mulai dari ketika anak masih kecil, kita sebagai orang tua pun pasti belajar dari orang tua kita. Jangan diturunkan nanti ya. Oh harus begini, itu belajar dari pengalaman. Kita tentu ingin anak-anak kita taat, ya, pada peraturan. Kalau di rumah mungkin peraturannya tidak tertulis, tapi ada juga orang tua yang menulis peraturan harus begini. Tapi biasanya kalau di dalam keluarga tidak tertulis tuh, itu dijalankan sendiri, diajarkan gitu ya. Nah, dan ketaatan ini akan terus bertumbuh seiring usia, pengalaman dan kedewasaan seseorang. Dan ketaatan ini akan berpengaruh terhadap karakter seseorang. Itu di dalam keluarga, saudara ya. Nah, tetapi pada kenyataannya sulit untuk menjadi taat. Kita menginginkan anak kita taat. Kadang kita sendiri bukan tidak taat ya, suka nyeleneh atau kurang taat. Pada pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa ketaatan itu akan membawa kemenangan. Sama seperti tadi ya, di dalam peraturan berlalu lintas, peraturan di sekolah. Kalau misalnya ada yang melanggar, pasti akan menerima konsekuensinya, ada sanksi, gitu ya. Tetapi kalau seseorang menjadi taat, dia akan menerima keuntungannya tersendiri, ya. Di dalam Amsal 10 ayat 1 dikatakan, ini ayat pembuka saja, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya, ya. Jadi begitu pentingnya hal ketaatan ini. Ya, dan orang tua harus mengajarkan tentang ketaatan ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa baca di rumah dalam Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Di situ diceritakan bahwa bagaimana kita harus mengajarkan tentang hal ketaatan ini, yaitu kuncinya di firman Tuhan. Harus mengajarkannya kepada anak berulang-ulang dikatakan.
pada waktu kita berbaring, berjalan, duduk gitu, pada waktu bangun. Karena dikatakan kalau kita taat maka akan panjang umurmu dan umur anak-anakmu, itu tertulis di firman Tuhan, ya. Firman Tuhan adalah pedoman kehidupan. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan sampai dia taat di kayu salib, sampai akhir dia taat sama Bapaknya. Itu rencana Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus sendiri taat. Ketaatan itu harus menuntun kita kepada kemenangan. Dan untuk menjadi taat itu adalah pilihan. Di dalam Ulangan 11 ayat 26, kita akan baca ini ya. Ulangan 11 ayat 26 sampai yang ke-28. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, jadi dari ayat ini kita melihat bukan berkat kutuknya, tetapi lihat di situ terkandung adanya satu ketaatan. Jika kita memilih untuk taat melakukan perintah Tuhan, maka berkat itu sendiri akan turun atas kita. Kita ada di bawah hukum berkat. Terus kalau kita tidak melakukan, bukan Allah kejam, tetapi saudara, itu udah otomatis seperti tadi dikatakannya, ketidaktaatan itu akan mendatangkan konsekuensi. Jadi ketika kita memilih untuk tidak taat, tidak mendengarkan perintah Tuhan, kita itu sudah ada di bawah kutuk. Karena dunia ini tuh kan fana ya, akan berlalu. Dosa itu ada di dalam dunia, hal-hal yang buruk juga terjadi di dalam dunia ini, dan kita tidak bisa bertindak dengan kemampuan kita sendiri, nggak bisa. Semua butuh pertolongan Tuhan. Jadi dunia ini fana dan akan segera berlalu, dan ada murka Allah di dalam dunia ini dikatakan. Jadi kalau kita memilih untuk tidak taat, kita udah ada di bawah hukuman dikatakan ya. Jadi tinggal kita memilih kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan berarti, ini yang hal saya mau sampaikan. Kalau kita taat sama Tuhan, ya memang itu kalau kita taat tadi mendatangkan berkat, mendatangkan keuntungan buat kita sendiri. Tapi dengan kita taat kepada Tuhan berarti ini sangat mendasar sekali. Kita mempercayai Tuhan. Kalau kita taat, kita percaya sama Tuhan. Kalau orang nggak taat, perlu dipertanyakan, ya apakah percaya sama Tuhan. Tapi kalau seseorang yang percaya sama Tuhan, pasti dia taat. Dan hubungannya nanti itu kepada kasih kita kepada Tuhan. Sangat mudah orang berkata, ya aku mengasihimu Tuhan. Tetapi kan itu harus diekspresikan lewat perbuatan kita, tindakan kita. Menandakan kalau kita taat berarti, oh iya kita sayang. Sama seperti seorang anak. Kalau seorang anak sayang sama orang tuanya, dia pasti taat. Walaupun ada bandel-bandelnya dikit, tapi saya percaya anak-anak di sini anak-anak yang taat, amin. Ya, kita melewati proses kehidupan. Saya pun pernah kecil, mungkin saya pernah bandel-bandel, ya, sehingga saya dijewer sama mami saya, dicekrot gitu ya, sama kemoceng gitu ya. Tetapi itu mendidik saya gitu. Caranya aja berbeda. Kalau zaman sekarang katanya nggak boleh pakai kekerasan, tapi nyatanya ada yang nggak mempan, saudara. Oh iya, kamu harus nurut katanya. Bu, kalau zaman dulu ada kita takut gitu ya. Kalau zaman sekarang kan anak dimarahin sama orang tua, bisa protes gitu ya. Kalau saya dulu nggak berani. Jadi kalau begitu saya dimarahin mami, apa? Udah melotot mami saya udah misalnya melihat apa lihat gitu. Kalau zaman dulu kan gitu, ya nggak ada yang berani. Kalau sekarang bisa dulu gitu ya, itu bahasa Prancisnya. Apaan sih gitu. Mau marah salah, mau mukul katanya nggak boleh pakai kekerasan. Kalau zaman dulu mami saya melihat nunggu nggak, wah gitu ya. Kalau saya lebih nurut, adik saya lebih lebih apa ya namanya, gitu ya. Tapi dia udah taat kok gitu ya. Itu kan apa ya namanya, merupakan satu seni ya. Orang tua merawat, mengasuh atau mengajarkan ketaatan kepada anak-anak. Saya punya 3 anak juga berbeda-beda, walaupun dari satu keturunan ya, gitu ya. Beda-beda taatnya. Tetapi seiring bertambahnya usia, saya melihat anak-anak saya juga belajar untuk taat, terutama taat kepada firman Tuhan. Jadi
kami mengajarkan pedomannya adalah firman Tuhan, bukan hanya ketaatan secara dunia. Saya mungkin diajarkan mami saya, oh yang tadi yang dasar-dasarnya, kalau dimarahin orang tua nggak boleh melawan, yang apa gitu ya. Tetapi semuanya itu sebetulnya tercatat di dalam firman Tuhan. Jadi ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anak kita tentang ketaatan, termasuk diri kita sendiri yang dalam proses pertambahan usia pun kadang kita ternyata kurang taat gitu ya. Tapi dikatakan ya di dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini artinya bukan Allah menghukum, tapi sekali lagi karena tadi di dalam dunia ini memang sudah ditentukan akan menemui kebinasaan. Ada dosa, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia memperoleh keselamatan. Jadi sangat penting ketaatan ini kepada Tuhan. Ya, saudara mau belajar taat kepada Tuhan? Amin. Katakan kita taat pada Tuhan. Saya mau taat. Saya mau taat ya. Kemudian yang kedua, ketaatan kepada Tuhan berarti menyaksikan Tuhan bekerja, saudara. Ketika saudara memilih untuk taat kepada Tuhan, berarti saudara membiarkan Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Ya, ketika saudara menemui banyak permasalahan kehidupan ini, terkadang kita mulai belajar pengen taat nih sama Tuhan. Godaan tuh banyak di dalam dunia ini. Udah, mau usah ngikutin Tuhan atau mau usah ngikutin ini pakai cara yang instan, gitu ya. Banyak hal-hal di dalam dunia ini yang tadi merasuki pikiran kita. Pertemanan pun sangat penting ya. Tetapi kita diajar untuk taat, dikatakan ketika kita memilih untuk taat, kita menyaksikan Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib, melihat Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Ini saya ambil contoh-contohnya. Kalau maksudnya banyak hal yang kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada tiap-tiap orang yang taat. Ya, hanya beberapa saja, karena kalau dibaca semuanya kuncinya adalah ketaatan, saudara. Ya, di Yosua diperlengkapi Tuhan ketika menggantikan Musa. Musa kan nggak masuk ke tanah perjanjian, ya. Itu juga rahasia Tuhan, ya. Tetapi janji Tuhan itu tetap untuk bangsa Israel bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Nyatanya kan sebagian besar musnah di padang gurun oleh karena ketidaktaatan mereka. Jadi pilihan ya, saudara. Tetapi orang yang taat dan bertahan sampai kesudahan masuk. Amin. Termasuk Yosua, dia menggantikan Musa, tapi dia diperlengkapi oleh Tuhan. Dan yang dia lakukan apa? Hanya taat saja. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Nanti saudara bisa baca di dalam Yosua 1 ayat 7 dan seterusnya, ya. Ini ayat-ayat terkenal yang dikatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jadi untuk mencapai ketaatan itu kita harus meneguhkan hati. Ya, meneguhkan hati, menguatkan hati. Ada godaan-godaan, enggak, aku tetap percaya kepada Tuhan. Enggak, aku tetap mau taat kepada Tuhan. Amin. Itu meneguhkan hati, ya. Dan dikatakan janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu, berarti pedomannya hanya firman Tuhan. Dan dikatakan Yosua taat. Di ayat 10 saya akan baca. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalani seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Lalu bawahan-bawahannya juga mengatakan di ayat 16-nya, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Nah, jadi saudara lihat, ketika otoritas itu Yosua ini adalah orang yang taat sama Musa. Di saat dia disuruh mengintai sama 12 orang pengintai, yang 10-nya menyebarkan kabar buruk. Jangan, padahal kan janji Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Pokoknya bangsa Israel akan masuk, tapi yang 10 ini menghasut yang lain. Sana bangsanya raksasa, kita dimakan ya, pokoknya yang buruk-buruk. Tapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka tetap percaya sama Tuhan. Dan ternyata dia yang masuk ke tanah Kanaan memimpin bangsa Israel. Dia tunduk kepada otoritas.
Musa tunduk kepada Tuhan, tetapi Yosua juga tetap percaya kepada Musa yang dipakai Tuhan. Dia taat dan tunduk. Dia nggak melecehkan Musa dikatakan. Dan otoritas itu turun atas hidupnya, terus ke pegawai-pegawainya, sehingga para bawahannya juga menurut kepada dia. Tapi kuncinya tetap menurutnya sama Tuhan kan, karena Yosua diurapi oleh Tuhan. Ya. Dan kemudian Raja Yosafat, kisah tentang Raja Yosafat ini juga agak spektakuler, karena dikatakan Raja Yosafat ini suatu hari bangsa Israel menghadapi tekanan atau diperangi oleh dua bangsa sekaligus. Lalu Yosua berkeputusan untuk bertanya kepada Tuhan. Yosafat. Kemudian yang Tuhan suruh adalah kumpulkan semua pasukannya di lembah pujian. Disuruh menyembah, saudara. Bukannya angkat senjata perang. Dan Yosafat menurut. Lalu apa yang dikerjakan Tuhan? Ya, dua bangsa itu saling bertempur, yang musuh-musuhnya itu saling bertempur, sehingga mereka hanya menontonnya saja. Mereka hanya memuji dan menyembah Tuhan. Lihat, ketaatan berarti menyaksikan Tuhan bekerja. Amin, saudara. Itu di zaman perjanjian lama. Zaman sekarang mana bisa? Saudara, luar biasa ya. Ini pengalaman kami sekeluarga ya. Ketika kita dilanda permasalahan yang secara akal pikiran kita udah nggak tahu mau kemana gitu ya. Tapi yang kami lakukan adalah berdoa, memuji Tuhan aja. Udah nggak bisa, pikiran tetap jalan. Harusnya begini, itu manusia kan seperti itu ya. Tetapi kami memilih untuk belajar taat. Susah saudara kalau diperhadapkan situasi yang mendesak atau sulit. Tetapi kuncinya adalah ketaatan. Kami memuji, menyembah nama Tuhan dan menyaksikan Tuhan bekerja luar biasa. Mungkin ada banyak hal yang tidak bisa kami sampaikan saat ini. Tapi yang saya ingin saksikan, Tuhan itu luar biasa saudara. Bahwa ketika kita belajar untuk taat aja, maknanya itu nggak lepas dari kita. Ya, jadi jangan sampai kita untuk berpikiran, aku memilih untuk tak taat sama Tuhan, tapi rugi sendiri saudara. Karena dikatakan konsekuensinya saudara sendiri yang akan menerima. Bahkan yang gawat ya saudara, kalau kita tidak taat, itu nanti warisannya sampai anak kita saudara. Jangan sampai keturunan kita juga hidup di bawah kutuk saudara. Tetapi itu ditentukan oleh pilihan saudara saat ini. Ketika saudara memilih untuk taat, itu akan terus ke keturunan kita. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian Nuh sama Abraham pun taat saudara. Nuh disuruh bikin kapal. Dan itu bukan waktu yang sebentar, bukan 1-2 hari simsalabim jadi, tapi 1 abad dia harus membangun kapal. Kalau dia nggak taat, itu dari mana kekuatannya saudara? Manusia di dalam dunia waktu itu sudah banyak yang berbuat jahat. 100 tahun Nuh menyaksikan orang di sekelilingnya berbuat jahat dan tidak mau bertobat. Dia hidup bergaul terus sama Tuhan. Ya, dikatakan bangun bahtera. Dia nurut sama anak-anaknya. Cuma 8 orang kan yang diselamatkan. Itu bukan dongeng saudara. Tetapi di tengah kegelapan dunia saat ini, saudara butuh kekuatan yang lain, bukan kekuatan diri saudara. Firman Tuhan. Tuhan katakan kita memang hidup dalam dunia, tapi kalau kamu hidup dalam dunia, jangan serupa dengan dunia itu. Itu adalah satu perintah dan kita harus taat saudara. Kalau kita nggak taat, kita akan menerima konsekuensinya. Pilihan ada 2 Nuh dikatakan. Ya, Nuh juga waktu itu mungkin kalau memilih untuk tidak taat, tapi nggak mungkin ya, karena dia katanya bergaul erat sama Tuhan. Dan itu mempengaruhi anak-anaknya. Dibawa anak sama istri dan mantunya. Jelas ya, bahwa ketika seseorang taat, itu akan mempengaruhi keluarganya. Keluarga sangat penting saudara. Ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan, saudara kalau percaya bahwa Tuhan udah nyelamatin saya percaya saudara semua nggak akan egois. Saudara akan berdoa untuk orang-orang yang terdekat buat saudara. Mungkin saat ini pasangan kita belum ke gereja, anak kita atau orang tua kita. Kalau saudara sudah diselamatkan sama Tuhan, saudara nggak akan egois. Enggak, yang penting gua selamat. Memang nanti kalau masuk surga masing-masing, kita nggak bisa ngegiring orang. Saya nggak bisa bawa anak saya, suami saya nggak bisa bawa saya gitu. Tetapi kuncinya ada pada kita, saudara ya. Apalagi sebagai orang tua, sangat-sangat penting
bahwa kita harus belajar untuk taat sehingga anak-anak kita melihat ketaatan kita kepada Tuhan. Itu aja. Manusia memang nggak sempurna, hamba Tuhan itu nggak sempurna. Tetapi sekali lagi belajar taat sama seperti Nuh. 100 tahun saudara. Ya mungkin saat ini kalau 100 tahun kita udah mati duluan ya di dalam dunia ini. Tetapi itu bicara bahwa bukan masalah waktu, tetapi keputusan saudara untuk memilih taat atau tidak. Jangan tunda-tunda, ini awal tahun, perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Abraham pun sama, ketika disuruh Allah, dia udah enak mungkin hidupnya ya, tapi katakan kamu pergi dari negeri ini, akan kutunjukkan negeri yang lebih baik lagi. Waktu itu belum punya keturunanmu akan kubuat seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nggak ngerti Abraham, tapi dia belajar untuk taat. Dia pergi aja, pergi sampai dia nggak tahu mau kemana ya, aku pergi gitu. Tapi dia taat aja. Dan kuncinya adalah kemenangan. Walaupun di dalam perjalanannya itu dia menemui proses yang begitu banyak. Dan mungkin kalau secara manusia kalau kita baca ya prosesnya ketika mereka sampai kan Abraham bawa ponakannya ya, bawa Lot ya, dipertunjukkan nih milih daerah. Secara manusia nih, kalau kita dihadapin pilihan, pilih mana? Biasa manusia gini, waduh yang milih lah gitu. Tapi Abraham luar biasa, dia adalah bapak orang percaya. Dalam hal memilih itu pun dia nggak gue dulu yang pilih, itu tuh yang subur nih, gue pilih. Tapi dia menyuruh Lot memilih dulu. Ayo pilih, nanti saya ambil sisanya. Tetapi kuncinya bukan soal dari tanah subur atau tanah yang kurang subur, tetapi karena Abraham taat, dia diberkati Tuhan. Amin. Ya, katakan sekali lagi, saya mau taat sama Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan ketaatan. Tadi saya bilang di awal, dia taat sampai rencana Allah digenapi. Walaupun sesaat dia mau disalib, dia katakan, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, karena dia menanggung dosa yang begitu berat dari semua manusia. Dia yang tidak berdosa dibuat jadi berdosa, bukan karena Yesus yang melakukan dosa, tapi ditanggungkan. Ya, kalau zaman perjanjian lama, orang berbuat dosa dia bisa mempersembahkan korban untuk meminta ampun sama Tuhan supaya dosanya diampuni. Kalau nggak diampuni dia mati. Ada yang langsung gitu ya, dulu nggak ada yang aling-aling. Ya memang seperti itu, begitu dunia ini penuh dengan dosa, Allah waktu itu nggak kompromi sama dosa. Jadi orang begitu berbuat dosa, dosanya nggak bisa diampuni, bisa kesambar petir, bisa apa gitu. Ya seperti itu. Tapi sekarang zaman kasih karunia, bukan berarti kita juga jadi enak-enakan, aku udah selamat. Tuhan mengerti kok kalau aku berbuat salah. Tuhan ngerti kok kalau aku sempurna. Iya, tapi mau sampai kapan saudara? Kita akan terus berlanjut umur kita. Tiap hari, tiap menit umur kita bertambah makin tua. Kita tiap tahun diulang tahunin, selamat ulang tahun, tapi umur kita makin tua, makin dekat dengan kematian. Ya, makin kematian udah dekat sama lubang kubur. Roh kita yang harus diperkuat, saudara. Jadi ketika kita mungkin diulang tahunin, siapa Januari ini yang ulang tahun? Ya, Ibu Tarsi ya ulang tahunnya. Di ulang tahun itu adalah momen kita bersyukur, Tuhan dikasih 1 tahun lagi nih umur, saya bisa menghirup udara segar, bisa melihat mungkin anak-anak. Dan waktu ulang tahun mungkin saudara punya harapan bukan hanya untuk diri sendiri. Yang udah berkeluarga pasti biasanya gini, saya pengen ngelihat anak saya punya cucu, apa aja gitu macam-macam, punya harapan dan impian. Tetapi saudara taruhkan segala sesuatunya itu di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kuncinya itu saudara ya, karena Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita semua. Mungkin saat ini ketaatan kita belum cukup kuat. Seperti saya mengutip dalam kisah di dalam Matius 21 ayat 28. Saya akan bacakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku nggak mau, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, dari kisah ini saya menangkap pesan bahwa mungkin kita secara manusia belum sempurna, ketaatan kita belum cukup kuat, tetapi itu maksudnya bukan hanya di bibir aja. Tadi anak pertama dikatakannya, ayo pergi kerja ke ladang, iya pak, tapi dia nggak melakukan. Itu tidak taat, saudara. Tetapi anak yang kedua mungkin pada awalnya dia mengatakan, nggak mau capek gitu ya, saya mengekspresikannya seperti itu. Tapi dia menyesal. Dia ingat, bapakku sudah merawat saya, membesarkan saya mengasihi bapakku, saya pergi bekerja. Itu yang taat, saudara. Mungkin di dalam dunia ini kita juga kadang-kadang ada banyak godaan tadi. Tapi belajarlah untuk taat, bukan memilih untuk tidak taat. Bukan hanya lip service, oke, aku mau taat sama Tuhan, tetapi pada kenyataannya enggak. Tapi lebih baik tadi ya dikatakannya, mungkin kita sebobrok apapun Tuhan melihat hati kita, saudara. Ya, tetapi sekali lagi, kalau orang yang semakin percaya sama Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dia pasti taat. Amen. Itu aja kunci. Ya, puji Tuhan. Biarlah di tahun ini pastikan setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, biarkan waktu kita bekerja, bersekolah, taat saja pada pimpinan Tuhan. Tunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan yang taat, dapat dipercaya. Maka Tuhan akan mempromosikan kita, menempatkan kita di jalan-jalan kemenangan sampai akhir. Tuhan. Selamat tahun baru semuanya. Biarlah di awal tahun ini, yuk kita perbaiki komitmen kita, ibadah kita sama Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita pasti mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan tuh ya tadi ya, bukan hanya lip service saja, tetapi kalau hari Minggu ingat ini ada ibadah, tapi mungkin saudara nggak ada di sini di luar kota, cari Tuhan dulu, saudara. Cari gereja, ya main boleh, saudara. Tapi kalau saudara ada di Sukabumi, ini hari Minggu, aku mau main nih hari ini, tapi ada ibadah pagi, ibadah dulu, saudara. Itu namanya cinta Tuhan, taat sama Tuhan, ya. Hal kecil itu, tapi kalau saudara mulai melakukannya dan taat, lihat bahwa ketaatan saudara akan membawa saudara kepada jalan-jalan kemenangan. Amin. Di setiap musim hidupku, Dia tak pernah meninggalkan kita sendiri, saudara. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ingat ini, saudara, kekuatan di jiwa adalah bersama Tuhan. See
saudara merasakan berkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kita terus taat kepada firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Di awal tahun ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan kami percaya kalau tahun ini merupakan tahun kemenangan buat seluruh jemaat GBS Kalvari, dan kami yakin Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Poin pertama Tuhan berikan buat kami, agar kami taat melakukan firman Tuhan, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan akan menunjukkan jalan kemenangan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujian nama-Mu Bapa. Kalau Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang di awal tahun ini mengalami sakit, mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tuhan Yesus berikan kesehatan, pemulihan, karena janji Tuhan adalah sakit, janji Tuhan adalah kesehatan. Tuhan memberikan kesembuhan buat yang sakit, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Kami percaya, kami pegang janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan kesehatan kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus, menyertai, memberkati kehidupan nikahmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai. Yang sudah percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.